Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah daerah yang diduga menjadi daerah permukiman pada masa lampau. Daerah tersebut berada di Kecamatan Secang yang membentang mulai dari sisi timur Sungai Elo sampai dengan perbatasan Kecamatan Secang Gerabak, Kabupaten Magelang. Kontur daerah tersebut didominasi oleh area pertanian berupa persawahan dan ladang serta perbukitan. Seperti biasa, perjalanan kami melewati jalan yang kanan kiri membentang sawah yang luas. Setelah melewati jalan poros Pucang Magelang, kita akan mulai memasuki Desa Candiretno, Kecamatan Secang. Selanjutnya, kita akan menyusuri jalan beton sekitar 500 meteran dan kita akan sampai di sebuah rumah warga. Di belakang rumah itulah terdapat adanya situs percandian yang oleh warga disebut Candiretno. Teman-teman, kali ini saya berada di Candiretno, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Bagaimana keseruan saya kali ini? Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Candiretno sendiri pada saat ditemukan sudah dalam kondisi runtuh dan diduga dibangun pada abad ke-9. Candi tersebut beraliran Hindu Siwa karena ditemukan adanya yoni di area tersebut. Pada masa lampau, candi digunakan sebagai tempat peribadatan layaknya masjid pada zaman sekarang. Uniknya, Candiretno dibangun bukan menggunakan batu andesit seperti candi di era Medang lainnya, melainkan menggunakan batu bata yang disusun ke atas. Ukurannya pun jauh lebih besar dibandingkan ukuran batu bata yang ada saat ini. Candiretno berada di gundukan tanah yang terdapat rumpun bambu di atasnya. Dahulunya, gundukan tanah ini dipergunakan sebagai pemakaman kuno oleh warga sekitar. Setelah adanya ekskavasi, sebagian besar makam dipindahkan ke pemakaman umum yang lain. Hanya terdapat satu buah makam yang tersisa, yang menurut pengakuan Bapak Rubai, juru pelihara candi, beliau merupakan sesepuh di awal pendirian kampung di masa kini. Tidak banyak ornamen yang dapat kita temui pada candi ini. Hanya ada beberapa batu bata yang memiliki motif tumbuhan. Di bagian tepi candi ini kita dapat menjumpai satu buah yoni yang berdiri di atas tumpukan pecahan batu bata candi. Beberapa nisan bekas makam juga berada di situ. Yoni tersebut masih dalam kondisi bagus. Hanya sayang kita tidak dapat menemukan adanya lingga sebagai pasangan dari yoni tersebut.
Di sekitaran candi ini, dalam radius sekitar 75 meter yang berada di tengah-tengah makam warga, kita dapat menjumpai satu buah yoni yang sangat besar. Sejauh ini yoni yang paling besar yang pernah saya temui selain yoni yang berada di Candi Gunung Wukir, Muntilan, Magelang. Kondisi yoni ini dalam keadaan terbalik dengan sisi bagian bawah menghadap ke atas. Tidak nampak lubang pada bagian ceratnya. Area makam ini berada di pinggiran persawahan yang juga menurut keterangan juru pelihara candi, di dalam sawah ini di kedalaman 1 meteran masih terdapat struktur batu bata kuno yang diduga masih ada kaitannya dengan keberadaan candi tersebut. Selanjutnya, kami melewati areal persawahan dan menuju rumpun perkebunan tebu dalam radius 200 meter dari area candi. Di dalam areal perkebunan tebu tersebut dapat kita temui adanya satu buah yoni yang dalam kondisi miring. Kondisi yoni ini juga masih dalam kondisi baik. Di samping yoni dapat kita lihat adanya batu bata kuno dan satu buah umpak yang berbahan batu andesit. Umpak tersebut biasa digunakan sebagai alas pendirian tiang bangunan. Dimungkinkan di area yoni tersebut dulu terdapat bangunan yang berbahan organik yang cepat lapuk sehingga tidak dapat kita temui pada saat ini. Setelah kita meninggalkan Candi Retno, kita akan melalui jalan memutar yang di tepian jalan yang juga terdapat yoni yang berada di dalam sebuah kompleks sekolah. Kondisi yoni ini agak memprihatinkan. Yoni ini tertanam di areal yang dahulunya merupakan persawahan. Sebagian besar bagian yoni terendam air dan hampir tertutup oleh tumbuhan air. Terdapat banyak cekungan di permukaan yoni. Saya tidak menemukan adanya cerat pada yoni ini. Entah sudah patah atau memang tidak memiliki cerat. Selanjutnya, setelah memotong jalan utama, kita akan melewati jalan beton yang juga masih menjadi bagian dari desa Candi Retno. Di depan rumah warga, kita melihat adanya dua buah yoni dengan ukuran berbeda. Yoni dengan ukuran terkecil menjadi yoni dengan kondisi paling baik, sedangkan yoni kedua sudah pecah di bagian sisi belakang. Di desa yang bersebelahan dengan desa Candi Retno, yaitu desa Pucang Gunung, kita juga dapat menjumpai adanya satu buah yoni.
Yoni ini berada di samping rumah warga yang berada di cekungan di atas sebuah bukit kecil. Kondisi Yoni ini juga masih dalam keadaan baik. Menurut saya, situs Candi Retno ini unik. Mengapa unik? Karena saya menemukan sekitar 6 buah yoni yang tersebar di area sekitar desa ini, ditambah 1 buah yoni di desa sebelah. Jaraknya pun juga relatif tidak jauh, sehingga perkiraan saya di daerah ini dahulunya merupakan kawasan permukiman yang cukup luas pada masa lampau. Tidak terbayangkan alangkah meriahnya hiruk-pikuk kehidupan masyarakat di masa itu di daerah ini. Teman-teman, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah prasasti yang berada di lereng bukit dan di sekitarnya ada mata air. Bagaimana bentuk prasastinya? Yuk kita ke sana. Dalam perjalanan menuju prasasti itu, kita akan melewati jalan yang agak menanjak. Di ujung jalan, kita akan sampai pada area berpagar yang bertuliskan sumber mata air kalimat 1 dan 2. Nah, di dalamnya terdapat prasasti Tuk Mas. Teman-teman, sekarang saya berada di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Di dalam sini ada prasasti Tuk Mas. Bagaimana kondisi prasastinya? Yuk kita masuk ke dalam. Oh iya teman-teman, sebelum kita memasuki area tersebut, kita harus terlebih dahulu meminta izin kepada petugas penjaga area itu ya. Setelah kita diperkenankan untuk masuk, kita akan menaiki anak tangga yang juga terdapat pipa besar yang mengalirkan air untuk digunakan oleh masyarakat Kota Magelang. Suasana damai menyelimuti hati saya melihat air jernih yang mengalir bergemuruh tiada henti. Ditambah suasana area ini yang dikelilingi oleh lebatnya pepohonan. Sewaktu kita akan sampai di atas mata air, kita akan mendapati prasasti Tuk Mas. Prasasti Tuk Mas juga biasa disebut dengan Prasasti Dakawu karena terdapat di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Prasasti Tuk Mas dibahat menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dan diperkirakan dibuat pada abad ke-6 atau 7 Masehi. Aksara prasasti ini sudah banyak yang rusak, namun ada bagian yang masih dapat dibaca. Pada prasasti ini terdapat pula lukisan alat-alat seperti trisula, kendi, kapak, sangka, cakra, dan bunga tunjung. Hanya ada 4 bait kalimat yang apabila diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Bait 1. Mata air, yang airnya jernih dan dingin ini dan yang keluar. Bait 2. Dari batu atau pasir ke tempat yang banyak bunganya tunjung putih. Bait 3. Serta mengalir ke sana ke sini. Bait 4. Setelah menjadi satu lalu mengalir seperti sungai Gangga.
Mata air ini dimungkinkan dahulunya sebagai sumber mata air suci atau pentirtaan sebelum memulai prosesi peribadatan pada zaman Hindu karena terdapat kata-kata Sungai Gangga pada prasasti itu. Selain itu, keberadaan mata air itu dapat menopang kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Teman-teman, itu tadi hasil penelusuran saya kali ini. Besok kita mau kemana lagi ya? Yuk ikuti terus perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa untuk lestarikan cagar budaya Indonesia.